Basuki Cahayapurnama ini ada di tampaknya selalu bersama. Selalu diwarnai dengan aksi massa. Selain itu perhatian dan tekanan publik juga besar. Kemudian bagaimana suasana psikologi hakim dalam persidangan seperti ini? Kita tanyakan langsung kepada mantan hakim Kang Asep Irfan Iriawan. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami. Kang, sebenarnya kalau sebagai seorang hakim yang duduk di persidangan yang sangat dinanti oleh publik, di mata publik begitu, pressure-nya itu seperti apa sih? Nggak ada urusan tekanan, kan ada istilah, jangankan tekanan, jangankan demo, ya mau guling-guling. Kan langit runtuh pun hakim nggak takut harus diputus. Bayangin, langit runtuh pun bagi hakim diputus. Walaupun kasus besar seperti nggak yang ada ini. urusannya bagi hakim. Hakim itu hanya lihat fakta, kan hakim memutus ada rasio desidendinya. Ya, apa? Satu, fakta keadaan persidangan beserta alat bukti dan dasar pertimbangan. Di luar itu, sering saya katakan, persetan. Jadi selama pengalaman nggak pernah ada rasa Jadi kalau ada hakim gitu, tertekan, dipengaruhi luar dalam, jangan jadi hakim. Jadi Christine Hakim atau Irfan Hakim. Jadi mungkin adalah sikap idealis seorang hakim, mantan hakim Asep begitu. Tapi prakteknya seperti apa? Apakah mereka merasa tertekan, terintimidasi? Ini ketua majelisnya apa berarti? Betul bonek, saudara Inung Jadwiarso Budi Santiarso ini kan dikenal, dia di kalangan dengan mata elangnya dan beberapa teman mengenal. Dia, supaya Anda tahu, beberapa kali sidang dia naik angkutan umum, turun dari busway, gabung sama demo kok. Hari sidang kemarin pun sama, dia gabung demo, orang nggak tahu itu majelisnya. Bayangin, yang suka demo, dia nggak tahu ada hakimnya di tengah-tengah demo. Tolong dicatat. Tapi kalau Kang Asep sendiri pernah nggak ada pengalaman seperti ini? Enggak, kita jadi hakim itu nggak ada urusan siapa. Kita kan mengadili terdakwa, apa terdakwa ini peristiwanya memenuhi unsur pidana atau enggak. Siapapun pelakunya, saya kan sering dengan Budi ini ngadili perkara besar, gubernur BI, konglomerat besar, pejabat, perkara banyak, nggak pernah dipikirin. Yang diadili itu depan hukum sama siapapun, nggak ada urusan. Justru kalau hakim karena tekanan, karena pengaruh di luar hukum, jangan jadi hakim. Tapi kalau misalnya Kang, dengan kasus sebesar ini begitu, dengan tekanan publik sedemikian besar, tidakkah seorang hakim merasa bahwa misalnya dia memutus sesuatu yang melawan arus opini publik, merasa terancam tidak nyawanya? Nggak ada opini publik. Yang terjadi itu fakta persidangan. Kalau hakim karena opini publik, yang kau jangan jadi hakim sekali berkali-kali, tidak ada terancam besok pun nggak ada urusan. Kan tadi saya katakan di awal, langit runtuh pun hakim nggak akan takut. Walaupun misalnya ini karena sudah jadi selebriti di mata publik begitu, dia jadi apa ya, kadang-kadang bisa jadi antagonis juga gitu di masyarakat. Seperti contohnya nih waktu hakim O.J. Simpson, hakim Ito waktu itu, dia keluar saking takutnya karena dia itu banyak sekali yang menghujat, bahkan mengancam dibunuh sekalipun. Ini perlu diingat deh, sistemnya berbeda. Kita Anglo-Saxon sama kontinental. Karena yang menentukan salah atau tidak itu sistemnya adalah juri. Sebenarnya mungkin berbeda dengan pendapatnya. Tapi di kita kontinental yang menentukan benar, salah, dan stramat berapa hukuman atau tidak adalah hakim. Sejak hakim adalah sesungguhnya untuk apa? Mengadili, menerima, memeriksa, memutus. Memutus tadi ada 4 hal yang dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kita juga tidak bisa menasbihkan fakta bahwa hakim-hakim di Indonesia fakta bahwa ada hakim tidak semuanya bersih. Enggak, fakta bahwa ada hakim-hakim yang di luar bukan sebagai layaknya seorang hakim, kita harus akui. Ya, tapi beberapa hakim yang saya kenal yang menangani perkaranya kasusnya Pak Ahok, saya tahu persis. Hakim-hakim yang tidak akan tergoda dan tidak akan takut sama tekanan. Ini ada pendapat menarik nih, berdasarkan pendapat dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri, salah satu faktor yang berpotensi mengganggu independensi hakim adalah faktor sikap atau perspektif hakim. Misalnya di Amerika Serikat, hakim yang konservatif akan menolak permohonan aborsi atau pernikahan sejenis. Betulkah faktor perspektif atau sikap terhadap suatu kasus itu akan berpengaruh? Sekali lagi, bahasa hukumnya ada hakim berdasarkan etos, logos, patos. Ya, tidak boleh perasaan di luar itu. Sekali lagi, rasio desidendinya hanya itu. Sekali lagi, fakta, kejadian, beserta alat bukti dan dasar hukum. Apalagi pidana dikenal ajas legalitas. Tidak boleh hakim keluar dari aturan main. Sekali lagi, dipatok jadi kayak kacamata kuda. Jadi kalau hakim dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain, sekarang nggak bisa. Hakim jelas ada patokan. Soalnya tidak paling gampang lah. Ahok itu menuduh permusuhan, kebencian, ya penyalahgunaan atau penodaan, bukan penistaan sekali lagi. Hanya itu patokannya, itu melakukan atau tidak. Parameternya jelas dengan alat meter. Apa parameternya? Alat bukti yang sah sekali lagi. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hanya itu batasan bagi hakim. Ini faktanya. Pak Ahok melakukan gini, masuk nggak dengan alat bukti? Hakim itu tidak boleh. Oh ini kata menangkut masa besar, menyangkut pemilu. Kalau diputus bebas gini, diputus dihukum begini. Nggak boleh hakim berpikir begitu. Menyangkut nggak dia sebagai misalnya hakimnya warga Jakarta yang terkena misalnya dia merasakan dampaknya gitu, punya Pak Ahok jadi gubernur misalnya begitu. Jadi secara pribadi juga ikut menilai begitu ketika dia memutuskan bersalah atau tidak.
Saya pernah jadi hakim di daerah Sumatera Selatan, nggak dikasih KTP, nggak ada urusan. Saya bilang, nggak dosa putus, ya bebas, ya lepas, menang, ya kalah. Yang dilakukan oleh saudara Dwi Arso, pengetahuan saya dan beberapa anggota di situ, saya kira sikapnya sama. Ini kebetulan majelis termasuk kategori hakim-hakim baik. Kan saya percaya penuh. Terkait dengan ini sidang yang tidak disiarkan secara langsung. Sebentar, ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk melindungi independensi dari saksi. Apakah ini juga untuk melindungi security dan independensi dari hakim? Sekali lagi, sidang itu ya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dibuka, dimulai, terbuka, silakan publik datang. Ini adalah ruang sidang. Kenapa nggak layak? Baca ICPPR ya, sekali lagi ya, pasal 14 ayat 1. Sekali lagi, media dan demi keamanan, demi moralitas, kali 14 ayat 1. Bahasa Inggris Anda lebih pintar bahasa Inggris, saya nggak begitu paham. Jelas bagaimana pembatasan media. Ada surat keputusan Menteri Kehakiman tahun 83. Bagaimana pengambilan gambar, bagaimana perekaman, harus izin ketua majelis. Dasar hukumnya jelas. Apalagi kalau bicara kuhab, tidak boleh saling berhubungan bersatu sama lain. Lebih jauh lagi, tadi satu kasus kan, negara-negara beradab, Eropa, Anda pernah di Eropa, pernah di Amerika, nggak ada yang siaran langsung kayak kita. Barbar kalau siaran langsung. Jadi hanya di sketsa begitu ya kalau di Amerika. Nggak ada. Jadi kebetulan saudara Budi ini akan mengembalikan kepada marwahnya sidang yang benar, bukan ada sidang yang sebelumnya suka rame-rame itu kan, yang ingus sama air mata keluar itu kan. Budi kan jelas tegas mengatakan sidang. Tidak ada apa-apa di ruang sidang kan tertib, tegas kan. Sekarang sidang itu bukan untuk memenuhi kebutuhan publik, untuk mengadili Pak Ahok itu bersalah atau tidak. Bukan untuk publik mengadili, memeriksa terdakwa yang didakwa oleh jaksa melanggar pasal ini atau enggak, itu persoalannya. Sekarang publik mau apa? Nanti kan diputuskan masalahnya Kang, tidak hanya media yang pada waktu sidang sidang yang keempat kemarin tidak diperkenankan untuk merekam, bahkan KY pun tidak diperkenankan untuk merekam. Saya mau tegas KY itu baca konstitusi Undang-Undang 45. Dia adalah urusannya bukan urusan teknis. Sidang ini teknis hukum acara rejimnya, bukan urusan etis. Ngapain dia merekam? Pertanyaan saya, ngapain juga hari ini ketua KY datang sama anggotanya? Kenapa sidang lain nggak datang? Pertanyaan saya. Ini menarik perhatian, bukan kasus Ahok kok. Apa perekaman? Kan ada berita acara sidang, itu akta otentik. Kalau salah kan ada penasihat hukum, ada jaksa. Apa-apaan ini? Ini berdasarkan hakim telah diganggu oleh KY. Ini artinya dia bukan polisi hakim sekarang. Ini artinya hakim sebenarnya memiliki wewenang untuk menentukan apakah tergugat dan tidak. Kan dan tadi, secara psikologis sebenarnya tidak terganggu dengan adanya gangguan dari luar itu. Jadi selama ini kan juga aman-aman saja. Hakim bisa marahin itu. Si Nopel kan dimarahin sidang kedua ketika baca putusan komentar. Ya, nanti dimarahin. Jangan komentar putusan. Itu dilakukan oleh saudara Budi ketua majelisnya. Dan hari sidang keberapa juga sempat marahin juga kan. Ruang sidang aman, terkendali, nggak ada masalah. Jadi adanya KY juga sebenarnya nggak mengganggu. Dia bukan polisi hakim loh. Dia etik hakim. Kalau etik misalkan hakim selingkuh, hakim dan sebagainya silahkan. Tapi ketika acara sidang jangan coba-coba KY masuk wilayah teknis. Ya, ini sangat kuat, tapi sekali lagi betul. Baca sekali lagi, konvensi internasional telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 2005, keputusan Menteri Kehakiman, kebiasaan kemudian kode etik hakim di dunia, tidak ada layak itu. Singkat saja Kang, singkat terakhir, bagaimana psikologi hakim ketika menghadapi kasus yang memakan perhatian publik sebesar ini sekarang? Cuek, EGP. Oke. Baik. Asep Iwan Irawan, Terima kasih banyak Kang Asep. Waktunya pada malam hari ini. Kita akan kembali ke topik kedua. Ini nanti akan ada mega korupsi proyek IKTP yang terbongkar. Kemudian ada setelah Ketua DPR Setia Novanto ini memberi kesaksian. Pelapor Pedri Kasman yang juga Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah mengakui dasar pelaporannya adalah cuplikan rekaman video sepanjang 13 detik. Ia juga menegaskan bahwa video tersebut asli. Dan kita tegaskan bahwa video itu asli dan sudah diuji oleh Puslapor Mabes Polri. Itu. Dia sempat mempersoalkan ada kalimat dalam laporan saya di Polda. Saya katakan laporan itu hanya pintu masuk. Kesaksian yang sebenarnya adalah apa yang ada di ruang persidangan. Yang dipermasalahkan apa, Pak? Ya hanya persoalan ejaan tadi apa? Dibohongi oleh surat Al-Maidah 51. Itu aja. Pak, tadi kan pengacara sempat mempermasalahkan karena Bapak tidak klarifikasi dulu ke Pak Ahok ataupun tabayun nih hukum Islam. Bagaimana Pak? Ya kan sudah saya jelaskan. Tabayun itu konteksnya berbeda ya. Ini kan kasus hukum. Kasus hukum ini nggak ada tabayun-tabayunan, gitu ya. Kasus kalau persoalan hubungan antar pribadi nggak ada masalah. Saya keluar tadi juga bersalaman kok dengan terdakwa, dengan seluruh pengacaranya. Jadi kasus hukum dengan hubungan antar manusia itu berbeda, ya.
Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Humphrey S. Jemar menyatakan keterangan saksi pelapor Pedri Kasman tidak sinkron sebab saksi pelapor mengacu kepada video rekaman pidato Ahok yang tersebar di media sosial. Ditanyakan waktu dia buat laporan itu tidak ada kata pakai, tapi dibohongi oleh Al-Maidah, sedangkan di BAP-nya dia kata pakai. Nah, itu dipertanyakan kenapa berbeda antara laporan sama berita acara, tapi dia bilang sama saja. Nah, makanya itulah tadi kita tanyakan apakah waktu dia buat laporan itu ya dia memakai sumber dari Bu Yani yang memang tidak ada kata pakainya, dan dia mengatakan bahwa awalnya dia tidak kenal sama Bu Yani, tapi setelah ditanya lebih lanjut ya ternyata dia memang pernah ya berkenalan dan juga berhubungan dengan Bu Yani, tapi dia bilang si Bu Yani Buniani. Nah, itu setelah katanya dia buat laporan, dan memang kita mendapatkan fotonya dia, katanya Bu Yani ya, itu Buniani pernah juga datang ke kantor Pemuda Muhammadiyah di Jalan Menteng gitu. Itu satu. Yang dipersoalkan langsung oleh Pak Ahok itu berkaitan dengan katanya dia bilang dia tidak punya akses ya, karena ditanya apakah dia tidak mau melakukan klarifikasi, dia bilang dia tidak punya akses untuk berhubungan dengan Pak Ahok. Nah, tetapi tadi kan sudah dijelaskan bahwa PP Pemuda Muhammadiyah ini itu sebenarnya hubungannya sangat dekat dengan Pak Ahok, karena Pak Ahok sering diundang dalam diskusi, dan juga ya Pak Ahok ini malah dijadikan role model gubernur yang baik ya. Ya, itu dinyatakan sendiri oleh Ketua Pemuda Muhammadiyahnya, yaitu Daniel Simanjuntak begitu. Sinkron ini ya tentu kita nanti akan meneliti lebih lanjut ya, apakah dia tidak sinkronnya karena dia pakai itu video yang diunggah oleh Bu Yani, karena dia mengaku tidak diambil dari yang punya Bu Yani. Nah, kalau memang ternyata itu dari Bu Yani, tentu ini menjadi dasar untuk adanya keterangan palsu dia di pengadilan. Akan ada proses hukum. Akan ada proses hukum terhadap saksi Pedri. Dan ini memang laporan yang hanya melihat ya sepotong aja mengenai soal Al-Maidah. Padahal tadi sudah ditanyakan juga, bukankah sebelum langsung bicara mengenai Al-Maidah itu Ahok sudah mengemukakan bahwa ini hanya cerita untuk katakanlah memotivasi, memberikan semangat kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian gitu. Dan dia tidak bicara mengenai soal agama di dalam sambutan Kepulauan Seribu. Dia bicara mengenai program ya. Jadi kalau dilihat benar-benar mengenai soal agama, itu hanya ya omongan 13 detik mengenai Al-Maidah aja ya. Oke, terima kasih ya. Nah, yang sering menjadi perhatian publik dan juga pertanyaan publik adalah bagaimana suasana psikologi seorang hakim ketika menyidangkan kasus yang besar dan agar dia terhindar dari tekanan massa dan juga opini publik, Andrina. Itu sebenarnya tekanannya baik atau buruk juga sih. Ada orang yang karena mungkin pengen melihat jalannya persidangan dan bagaimana melihat hakim ini bisa betul-betul fair begitu ya di mata publik begitu. Tapi